Kembali lagi di channel YouTubeku, Laila Har. Di video kali ini, aku mau berbagi tips bagaimana caranya agar anak kita bisa lepas diapers di usia sedini mungkin. Pasti penasaran banget kan? Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe dan like, komen, serta share ya. Oke? Sudah? Oke. Sebelum masuk ke tipsnya, kita sebagai orang tua harus ingat bahwa anak kita adalah pengamat dan peniru yang handal, ya kan? Nah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan pasti sering kali ditiru oleh anak kita. Oleh karena itu, dari kecil, sedari dini, jangan lupa untuk memberikan contoh yang baik untuk anak kita. Seperti halnya juga mengenai toilet atau kebiasaan makan, atau kebiasaan berdoa dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini Mama akan bahas mengenai kebiasaan untuk pergi ke toilet atau tanpa diapers gitu ya. Berhubungan dengan tema kali ini, Mama juga mau bercerita mengenai anak Mama, namanya Kla. Dia sudah berusia 21 bulan sekarang, dan sejak usia 17 bulan dia sama sekali tidak memakai diapers. Di usia satu setengah tahun ya, dia tidak memakai diapers. Awalnya sih dulu itu secara nggak sengaja sih. Jadi Mama melihat dia itu kalau dipakai diapers itu sudah menolak, sudah tidak mau. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau kita harus melatih dia agar dia bisa mandiri ke toilet. Nah, apa aja tipsnya? Yang pertama adalah niat. Jadi kita harus menanamkan niat dulu karena pasti ini tidak akan mudah ya kan. Kalau kita sudah niat, apapun itu pasti akan berjalan, oke? Dan yang kedua adalah kita harus melihat kesiapan anak. Contohnya kalau kelas sendiri, dia Mama katakan sudah siap karena setiap kali Mama kasih dia diapers itu sudah menolak, sudah nggak mau. Sekalipun itu bisa terpasang, pasti dilepas sendiri. Jadi Mama pikir, oh inilah saatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus sounding anak sesering mungkin. Maksudnya, kalau si anak sudah tidak memakai diapers, jadi kita harus selalu mengingatkan seperti ini, Dek, adik tidak memakai popok lagi ya. Jadi kalau mau ke toilet bilang mama ya. Itu harus dilakukan berkali-kali, bahkan sampai mungkin kita sendiri yang mendengarnya sudah bosan seperti itu. Nanti lama-kelamaan si anak akan menangkap gitu. Oh, dia nyaut. Usahakan setiap kita sounding si anak itu nyaut. Usahakan setiap kita sounding tatap matanya, kita bicara dengan apa ya? Ya kita sewajarnya ngobrol lah gitu loh. Jadi jangan asal lewat, Dek, adik sudah nggak ada pakai popok ya gitu. Itu kan sudah numpang, sudah lewat. Jadi nggak di paling ya cuma ibaratnya kalau dia lagi main yang udah nggak akan kedengeran gitu loh ya. Yang keempat, dalam 3 hari pertama, ini bisa kurang bisa lebih ya, kita harus sering mengajak anak untuk pergi ke toilet. Kita ajak si anak agar dia bisa pipis dan pup sendiri ke toilet. Misalnya awal-awal itu kita kan lepas diapers, kita kan pasti tahu, oh si anak itu kalau pagi itu pipisnya berapa kali, atau setiap jam itu setiap hari itu berapa kali lah pipisnya, kita pasti tahu gitu loh. Jadi misalnya kita 1 jam sekali kita ajak dia pipis, atau 2 jam sekali gitu kita ajak ke toilet supaya dia pipis atau buang air kecil sendiri. Please, ini untuk mami sekalian. Jadi kalau kita mau ngajari dia untuk ke toilet itu jangan ditatur. Jadi biarkan dia pipis sendiri, biarkan dia buang air sendiri. Dia duduk, ya misalnya duduk di kloset gitu, biarkan aja. Atau dikasih pegangan, dikasih kursi, atau dikasih ember, biar dia bisa pegangan gitu loh, biar dia terbiasa melakukan hal itu. Kemudian kalau sudah terbiasa, si anak nanti
kurun waktu setelah 3 hari, bisa seminggu, bisa lebih, bisa kurang ya. Kalau kelas sendiri setelah 3 hari dia sudah mengerti kalau dia sudah tidak memakai diapers, dan kalau pipis itu harus ke toilet. Jadi setiap mau ke toilet, Pela itu selalu bilang ke mama, "Ma, adik mau pipis." Jadi ini titik temunya kita sudah apa ya, istilahnya senang gitu loh, udah berhasil mengajari anak untuk lepas diapers dan ke toilet sendiri. Nah, kalau apa namanya, untuk pup, kalau untuk pup pasti kita sebagai orang tua pasti tahu ya, lihat raut muka anak aja udah beda kalau mau pup. Kadang dia diam di pojokan atau dia menghindar gitu, kata ya berbagai macam lah. Tapi kalau kelas sendiri kan dari kecil itu kalau dia pup apa-apa gitu, mama selalu bilang, "Adik pup ya," gitu. "Adik kalau pup nanti ke toilet aja ya." Itu dari kecil, padahal dia masih pakai diapers pada waktu itu. Jadi itu mama lakukan berulang kali, dan ketika melepas diapers itu lebih mudah mengajarkan dia pup daripada mengajarkan dia untuk buang air kecil, kalau menurut mama ya. Karena apa? Karena mama sudah sounding sedari dia bayi. Nah, untuk itu, jadi kalau untuk pup kita sudah, kalau mama pasti yakin ibu-ibu sekalian itu pasti sudah tahu ciri-cirinya seperti apa kalau mau pup. Ya udah, kita ajak ke toilet, jadi temani dia, ya ajak dia ngobrol. Mungkin awal-awal mungkin nggak nyaman, karena apa? Karena pasti ya kadang ada anak yang bilangnya, "Aduh, mama bau," atau "Mama, adik nggak mau, mama inilah," pasti banyak alasan. Tapi nggak apa-apa, kita harus kasih support dia, karena mungkin kita nggak tahu ya perasaan anak seperti apa. Kalau sedang pup mungkin dia nggak pede atau apa, kita kan juga nggak tahu. Tapi tetap support aja, tetap temani dia di situ dulu. Nanti kalau lama-lama dia pasti mengerti. Oke? Yang kelima, kalau si anak semisal ngompol, please jangan dimarahi. Karena apa? Karena itu proses. Jadi kalau semisal dia ngompol, kasih tahu aja, "Dek, adik sudah nggak pakai popok. Jadi kalau semisal adik pipisnya nggak ke toilet, ngompol di sini kan basah, adik nggak nyaman. Nanti kalau pipisnya kena lantai, terus adik kepleset gimana?" Nah, itu berulang kali. Nanti lama-lama mama yakin si anak pasti paham. Jadi di sini itu yang mama tekankan adalah kesabaran kita, ketekunan kita, bagaimana kita apa ya, membentuk si anak sendiri. Jadi kuncinya itu ada di diri kita masing-masing. Nah, jadi tidak apa ya, kadang kan ya mama tahu sih, kadang kan kita repot, kadang kita lagi melakukan ini itu, kemudian anak kita rewel, anak kita nangis karena dia ngompol dan lain sebagainya, kan kita juga nggak tahu. Tapi please jangan dimarahi kalau dia ngompol, oke? Dan yang keenam, kalau semisal si anak mau tidur, entah itu siang, entah itu malam, dibiasakan jangan minum terlalu banyak air. Karena apa ya, nanti kan kalau dia minum banyak air pasti bawaannya pengen pipis gitu terus loh. Jadi usahakan minum air itu satu jam atau 2 jam sebelum tidur. Entah itu susu, entah itu air. Kalau susu sih, kalau menurut mama 1 jam sebelum tidur aja. Karena kan ya juga itu juga bagus untuk pertumbuhan juga. Jadi itu dibiasakan aja. Jadi sebaiknya kalau tidur itu jangan ngempeng atau minum dot. Jadi susunya diminum lewat gelas aja, dibiasakan seperti itu. Jadi kita kan akan mempermudah untuk proses seperti kita melepas diapers, prosesnya dia akan terbiasa tidur dan tanpa bantuan gitu loh. Jadi kan kalau apa ya, kita sebenarnya akan membantu si anak kalau kita tidak memberikan sesuatu, misalnya kemudahan dia untuk tidur gitu loh. Jadi kalau misalnya si anak kalau tidak dikasih dot, dia nggak mau tidur, atau enggak kalau dia nggak dinen dia nggak mau tidur. Nah, itu kan terbiasa. Nah, kita harus membantu si anak untuk terbiasa juga tidur tanpa bantuan. Jadi kita temani aja di sampingnya, seperti itu. Pokoknya kita harus selalu support, harus selalu ada di sampingnya. Dan yang terakhir adalah
Kalau semisal si anak tengah malam terbangun, tawari dia untuk ke toilet. Adik mau pipis, adik pipis yuk. Kalau dia menolak ya sudah, tidak masalah. Tapi kalau dia mau ya syukur, alhamdulillah ya kan. Tapi kalau nggak mau, biasanya nanti subuh itu dia akan terbangun dan pengen pipis, kecuali ya sudah ngompol gitu loh. Tapi kalau kita sudah sering sounding, kita sudah mengajarkan kebiasaan tidak minum sebelum tidur, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Jadi ini intinya adalah kerjasama kita dengan anak kita, dan kita harus percaya bahwa anak kita bisa gitu loh, jangan diremehkan. Pasti semua akan berhasil, mama yakin ya, asalkan diterapkan setiap hari dan jangan menyerah ya, tetap sabar, oke? Oh ya, jangan lupa untuk kasih perlak juga ya di bawah tempat tidurnya, supaya ya mengantisipasi aja kalau misalkan ngompol, kelepasan, kan kita juga nggak tahu kadang situasi kondisinya gimana. Jadi untuk mengantisipasi saja. Tapi kalau untuk kelas sendiri sejauh ini alhamdulillah dia tidak ngompol, karena ya sebelum tidur itu pasti cuci kaki, cuci tangan, dan juga buang air kecil itu pasti. Jadi nanti terbiasa, nanti dia tengah malam terbangun dia minta pipis, atau mungkin pas subuh dia minta pipis, itu sudah terbiasa. Jadi tidak khawatir lagi kalau dia ngompol. Nah itu tadi tips dari aku, mama kelas, semoga bermanfaat. Kalau misal ibu-ibu sekalian suka, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, komen, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you for watching dan bye-bye.